Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita dan pagi hari ini kita beroleh satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, pertolongan yang baru dari Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh berkat-Mu melimpah atas kami. Dan pagi hari ini, Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru, pertolongan yang baru, sehingga kami dimampukan untuk melakukan banyak perkara karena Tuhan yang sertai langkah kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi tuntunan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Berkati kami yang lemah, yang terbatas, Tuhan Yesus memberikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal ke-12 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam pertandingan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada sahabat kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus Sang Pemimpin. Yesus Sang Pemimpin. Ada seorang pemain biola yang sangat terkenal, Joshua Bell. Satu kali dia kemudian diminta untuk memimpin suatu orkestra yang terdiri dari 44 anggota. Yang menarik adalah apa yang dilakukan Joshua Bell ini ketika dia menjadi pemimpin untuk mengarahkan semua anggota orkestranya untuk menjadi satu lagu pujian musik yang begitu indah. Joshua Bell tidak menggunakan tongkat kondak, tidak menggunakan tangannya untuk memimpin, untuk mengarahkan setiap anggotanya. Seperti yang biasa kita lihat di dalam konser-konser orkestra, di mana ada tongkat kondak dan tangan yang kemudian diarahkan kepada setiap pemain musik untuk memainkan musik sesuai dengan apa yang diharapkan. Joshua Bell, dia tetap memainkan biola ketika dia memimpin orkestra. Dia tetap menggesek biolanya, menggerakkan naik dan turun, menggesek dengan cepat dan dengan lambat di dalam memimpin orkestra tersebut. Banyak orang setelah selesai bertanya kepada Joshua Bell tentang apa yang dia lakukan. Joshua berkata demikian, dengan memainkan biola, saya memberi arahan kepada para anggota orkestra. Mereka harus memperhatikan
Mereka harus melihat setiap gerakan ketika saya memainkan biola saya. Ketika saya memainkan biola dengan naik dan turun. Ketika saya sedang mengangkat alis ketika memainkan biola. Atau cara menggesek biola saya. Entah cepat, entah lambat. Setiap mereka yang memperhatikan, yang matanya tertuju kepada saya, akan tahu suara apa yang saya inginkan untuk mereka bermain di dalam sebuah orkestra. Jadi semua pemain, semua anggota orkestra harus memandangkan mata mereka, menunjukkan mata mereka kepada Joshua Bell yang sedang memainkan biola. Mereka mengerti, mereka memahami setiap gerakan dari Joshua Bell, gesekan biola, suara yang ditimbulkan oleh biola itu. Mereka paham bagaimana mereka memainkan alat musik mereka di dalam sebuah orkestra. Ini menarik karena setiap anggota itu sungguh-sungguh memperhatikan dan tahu apa yang dilakukan Joshua Bell sebagai pemimpin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, sama seperti para anggota orkestra, di mana mereka harus memandang kepada Joshua Bell, sang pemimpin, untuk memainkan sebuah orkestra musik yang indah. Firman Tuhan yang kita baca juga mengajarkan setiap orang-orang percaya agar kita memandang kepada Yesus, sang pemimpin, di dalam kehidupan perjalanan iman kita di tengah dunia yang tidak mudah ini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian kepada kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang melindungi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Firman Tuhan ini ditulis setelah di dalam Ibrani pasal 11 dituliskan nama-nama pahlawan iman, di mana ketika mereka hidup di dalam dunia ini bukanlah hidup yang mudah. Ada tantangan, ada penderitaan, ada kesulitan, ada pengharapan. Tetapi kita bisa melihat kesaksian yang begitu banyak dari nama-nama pahlawan yang ada dicatat dalam Ibrani pasal 11. Menunjukkan di sana bahwa Tuhan Allah memimpin pahlawan-pahlawan iman dalam perjanjian lama di dalam kehidupan yang mereka jalani. Ketika mereka memandang kepada Tuhan Allah, tunduk dan taat kepada Tuhan Allah, maka segala sesuatu yang dijalani sanggup dilalui. Tuhan Yesus, sang pemimpin, di mana dalam kehidupan yang dijalani di dalam sepanjang hidup di dunia ini, kitab Injil mencatat banyak perbuatan, banyak tindakan Yesus Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Sehingga tutur kata kita, sikap kita, tindakan kita, sungguh meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan di tengah dunia. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Yesus berkata kepada kita semua di dalam kitab Matius
Aku berjanji, aku menyertai kamu sekalian senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah satu penegasan kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Kita punya hak yang istimewa karena Yesus Kristus menyertai kita sepanjang kehidupan yang kita jalani. Firman Tuhan yang kita baca menjadi satu tuntunan. Kita bisa memandang kepada Yesus, sang pemimpin kehidupan kita, untuk melangkah hari demi hari. Alkitab memberikan satu gambaran yang indah tentang relasi Tuhan Yesus dengan kita, orang-orang percaya. Alkitab memberikan gambaran, bahkan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan kamu sekalian adalah kawanan domba gembalaanku. Ini menarik. Gambaran gembala dan domba-dombanya mengajarkan kepada kita, kalau hidup kita mau ada di dalam damai sejahtera, ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penjagaan Tuhan, maka ketika kita melangkah hari demi hari, kita hanya memandang kepada Yesus sang pemimpin, Yesus yang adalah gembala yang baik, yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia menebus dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Tapi dia bangkit, dia hidup dan naik ke surga. Dan sebagai gembala yang baik, Yesus yang memimpin hidup kita setiap hari. Seperti domba yang bodoh, domba yang lemah, domba yang terbatas, digambarkan bagaimana gembala itu berjalan di depan domba-domba kawanan peliharaannya untuk memimpin mereka melalui kehidupan yang penuh dengan pergumulan permasalahan ini, dengan kemenangan demi kemenangan, hingga saatnya nanti memimpin kita masuk ke surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, siapa yang menjadi pemimpin dalam kehidupanmu? Apakah dunia ini dengan rupa-rupa berbagai perkara yang acap kali merenggut kita, membuat kita kemudian mengalihkan pandangan kita dari Yesus kepada nafsu dunia atau tawaran-tawaran dunia ini? Atau kita tetap memandang kepada Yesus, sang pemimpin yang akan tuntun langkah hidup kita hari demi hari dengan damai sejahtera, dengan pertolongan dan kebaikan. Betul, kita tidak lepas dari pergumulan, kita tidak bebas dari segala permasalahan, tapi Yesus berjanji, Dia menyertai langkah hidup kita. Dialah Yesus sang pemimpin, gembala yang baik, yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Siapa pemimpin di dalam hidupmu? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hidup di tengah dunia dengan berbagai rupa-rupa pergumulan, hiruk pikuk, berbagai macam tawaran, berbagai macam peristiwa yang acap kali mengalihkan perhatian kami. Kami tidak lagi memandang kepada Yesus,
tetapi kepada dunia dengan berbagai hiruk-pikuk yang ada di dalamnya. Bahkan acap kali kemudian kami terbawa arus, terseret arus dengan berbagai tawaran dalam dunia ini. Kami tidak menjadikan Yesus sebagai sang pemimpin, tetapi dunia yang pimpin kami. Ampuni, hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, bahkan teladan hidup Yesus semasa ada dalam dunia yang dicatat dalam kitab Injil, mengajarkan kepada kami bagaimana kami bersikap, bertindak, berbuat yang sungguh-sungguh meneladani Yesus sebagai pemimpin di dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi hak istimewa bagi kami untuk terus mau tunduk dan taat kepada pimpinan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan Gembala kami yang baik, yang menyediakan berbagai kebutuhan kecukupan yang ada dalam hidup kami di dunia ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kegiatan kami. Sungguh Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan perlindungan, penyertaan, sehingga segala sesuatu apa yang kami kerjakan, baik di dalam keluarga, di tempat kami bekerja, berusaha, belajar, aktivitas di tengah lingkungan kami, semua dapat berjalan dengan baik. Engkau cukupkan akan segala kebutuhan kami di tengah keluarga, dan terus kami juga berdoa, Tuhan berikan perlindungan, keamanan dalam berbagai perjalanan-perjalanan yang kami tempuh. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna, karena Engkau Allah yang ajaib, tabib yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat, kami yang berduka, kami yang bersedih, kami yang mulai putus harapan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya dengan ketaatan kepada Yesus, Sang Pemimpin hidup kami. Kami memandang hanya kepada Yesus di dalam melalui berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa untuk berbagai lembaga pelayanan Kristen, baik bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang bantuan hukum, ataupun pelayanan sosial. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang terus berkati, ada anak-anak Tuhan yang Engkau panggil dalam berbagai rupa-rupa bidang kehidupan untuk mendatangkan kebaikan, pertolongan, dukungan, bahkan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan di dalam berbagai rupa kesulitan, tantangan, pergumulan di tengah dunia ini. Berkati untuk anak-anak Tuhan yang terus dengan semangat, antusias, kesungguhan hati mendatangkan penghiburan, kebaikan, kesembuhan, pemulihan. Tuhan Yesus akan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, kasih dan kesabaran di dalam melayani setiap jiwa yang dipercayakan. Berikan hikmat bagi para pengelola lembaga-lembaga pelayanan Kristen ini, senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan keuntungan secara materi, keuntungan duniawi, tetapi pemulihan jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus Kristus. Berdoa untuk Kota Kudus ataupun daerah-daerah di mana kami tinggal, setiap sobat messenger dan bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan hikmat bagi pemerintah di dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, menjalankan pembangunan
rupa-rupa proyek yang ada di seluruh wilayah Indonesia, semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendatangkan kesejahteraan di tengah negara kami Indonesia. Berdoa untuk situasi politik yang semakin hari semakin memanas. Sungguh Tuhan, Engkau yang lindungi negara kami dari segala perpecahan ataupun ancaman yang membawa kekacauan di tengah masyarakat. Sungguh Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi anak-anak Tuhan, mereka yang terlibat di dalam partai-partai politik. Mereka pun menyatakan sikap, tindakan, perbuatan yang hanya meneladani Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan kehidupan berpolitik di negara kami Indonesia. Tuhan berkati setiap tahapan politik untuk tahun 2024 yang saat ini semakin memanas. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau peliharakan semua dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai sejahtera. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, dan kita menerima berkat daripadanya. Pemeliharaan kasih dari Allah Bapa, karunia, rahmat, serta damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang hanya memandang kepada Yesus Kristus di dalam pertandingan perjalanan iman di tengah dunia ini, sehingga kehidupan yang kita jalani, yang kami jalani, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam dunia ini ada banyak perkara yang acap kali mengalihkan pandangan kita kepada Yesus. Siapa pemimpin di dalam kehidupan kita? Hari ini kita belajar Yesus Kristus. Dialah sang pemimpin di dalam perjalanan iman kita di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Yesuslah yang akan pimpin kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.